Halo, aku Peti dari podcast Main Mata. Aku Aya dari YouTube channel Kanaya Sofia. Kami dari Papaya. Di episode ini kami mau ngebahas tentang cemilan favorit. Dan juga 2 buku yang lagi kami baca nih. Episode kali ini didukung oleh Books and Beyond. Stay tune! Ada kopi nih di meja, tumben-tumbenan. Boleh dicobain kan? Ya boleh lah. Mari kita minum dulu. Gimana? Creamy gitu ya. Aku lebih suka yang kayak gini nih. Ini kopi apa BTW? Kopi bikinan sendiri. Wih, udah dari lama bikinnya? Udah lama sih. Sebenarnya udah dari awalnya tuh bebikinan kopi dari sebelum pandemi ya waktu itu gitu. Jadi tapi kalau misalnya mundur lagi sih emang waktu itu udah sempet main sama orang-orang kopi dari 2011-an 12-an gitu. Terus kan aku dulu sama suami suka bikin acara bazar seni kan. Terus setiap acara tuh kayak selalu ngajak temen yang orang kopi gitu untuk buka di situ. Karena kan paling enak kalau ada acara sambil ngopi-ngopi gitu ya. Terus sekian lama berlalu akhirnya jadi mikir juga, kenapa nggak bikin sendiri gitu kan. Terus waktu itu yaudah coba deh kita bikin kopi yuk gitu. Kopi susu juga waktu itu lagi naik kan. Terus udah gitu kan mulai ke podcastan. Dulu tuh sebelum pandemi ada kayak wacana kita mau buka space yang untuk tempat podcasting, yang nanti orang-orang juga bisa podcasting di situ gitu ya. Dan kan enaknya ya udah berarti ada minumannya gitu buat mereka sambil podcasting sambil minum-minum kan. Bener. Asik gitu. Terus habis itu tuh kapan ya? Sebelum pandemi di 2019 gitu. 2019 juga kalian bikin itu kan, tukar tambah kan ya? Iya. Di dekor rumah. Waktu itu ada kopi seingat aku. Ini ya kopinya? Ini adalah cikal bakal kopi yang barusan kamu minum. Oke, cuman aku udah lupa rasanya. Nyobain gak waktu itu? Nyobain gak ya? Kayaknya enggak deh. Soalnya kan aku datang sore ya. Sore banget ya. gitu. Aku gak nyobain sayangnya. Jadi aku baru nyobain sekarang. Iya, tapi dulu juga karena pandemi gitu, akhirnya memang terus tadinya udah mau sewa tempat ya di Fatmawati. Udah gitu karena ada urusan keluarga dulu gitu, akhirnya agak tertunda tuh sewa tempatnya. Habis itu pandemi datang lah gitu kan. Jadi kayak agak bersyukur nggak jadi sewa, ada tertunda. Karena kalau nggak itu tempat udah nggak tahu deh gimana ya. Iya bener banget, udah bayar sewa gitu kan. Iya makanya. Nah terus sekarang dihidupin lagi nih ceritanya. Iya, waktu itu ngelihat kayak nih suami waktu itu bilang kan nih mesin kopi nganggur nih gitu kan. Waktu itu mau sewa tempat bikin kopi belum jadi. Ya udah kita coba bikin dulu deh gitu. Akhirnya ya udah bikin lah dari akhir tahun 2021 ya, nyoba berbikinan lagi, bikin kopi susu, terus kasih ke orang, terus ya sekarang buka-buka PO aja dulu gitu. Tapi emang udah bisa bikin dari dulu. Maksudnya belajarnya kapan gitu? Jadi waktu beli mesin kopi, waktu itu aku belinya tuh di perusahaan kopi namanya Bon Cafe Indonesia. Itu beli alat yang alat espresso tapi yang kecil gitu ya. Itu udah include dapet trainingnya untuk make itu. Jadi bikin espresso, cappuccino, americano kayak gitu-gitu. Belajarnya di situ. Cuman kalau ngeracik kopi susunya sih ngeracik sendiri. Dari berapa lama nih aku suka sih kayak lebih creamy, soalnya kan ada kopi susu yang lebih cenderung lebih kuat si kopinya itu ya. Aku kurang suka kalau yang itu. Jadi aku lebih seneng kalau ada lebih kuat si creaminya ini, susunya itu gitu. Nah ini gimana nih prosesnya, berapa lama cari-cari formula yang pas gitu? Mungkin beberapa minggu terus beberapa bulan ya. Karena kebetulan ada kenalan orang kopi, jadi dia kayak waktu itu ngebantuin inilah, ngasih clue-clue, maksudnya resepnya kayaknya segini. Terus dikasih tahu perbandingannya kurang lebih segini, akhirnya terus tinggal disesuaiin aja, tinggal naik turunin jumlahnya dari situ. Dan emang mungkin karena sudah umur gitu ya, jadi nggak suka yang manis-manis banget. Iya. Makanya ini si kopi susunya juga kami bikinnya jangan manis-manis deh gitu. Benar. Aku yang terlalu manis juga gak doyan. Pokoknya ibaratnya balance lah antara kopi, creamer sama si gulanya ini gitu. Nah ini berarti kalau mau order kemana nih kalau? Berhubung sekarang masih buka PO pribadi gitu ya, jadi emang aku suka buka di Instagram story. Oh Instagram kamu ya? Di @patricia.wulandari. I see. Iya boleh nih kalau yang doyan kopi susu ya gak sih? Boleh banget. Ini kamu berarti jualnya tuh per gelas, botol? Per 1 literan. Oh di 1 literin. Soalnya biar
kalau cuman beli 250 mili kan yang Heeh, 1 botol kecil itu ya? 1 gelas sih, 1 gelas Heeh. rata-rata kopi susu kan segitu 200 mili-an, heeh. Itu kan kayaknya enak kalau misalnya kita langsung datang ke tempat ya, beli Bener bener, segitu kan. heeh. Kalau misalnya beli yang kecilan terus cuma di Dia apa digojekin iya gitu ya, digojekin kayak agak males ya, mahal di mahal ongkir di ongkir. nanti. Mendingan sekalian beli seliter bisa buat 4, 5 hari itu Bener bener, lumayan. asli asli. Kamu Ah, suka ngopi setiap hari nih? aku emang peminum kopi tiap hari, dan Wow, sehari tuh bisa kayak sampai 2 kali untuk buset. hari-hari tertentu gitu ya. Mhm. Pagi itu buat, membangkitkan nyawa, itu harus banget aku nyeduh kopi, kopi panas gitu ya emang yang diseduh. Mhm. Terus kalau pagi-pagi, nah aku tuh harus banget ada pendampingnya, entah itu kayak, biskuit lah atau pastry gitu ya, Mmm, supaya kayak buat aku tuh ngebalance antara rasa kopinya yang pahit itu sama pastry-nya yang, manis gitu. pastry-nya selalu yang manis berarti nih ya? Iya yang manis, Oh, biasanya di mana gitu. nyari pastry-nya? Ada favorit aku tuh di aplikasi itu ya, online, ojek online, namanya Animo Bakery. Oh, yang di Pasar Santa? Iya, dia ada kalau cek di itu, di aplikasi kayak ada 11 outlet gitu, cuman Oh, banyak berhubung ya? yang deket sama aku cuma Pasar Santa dan Kalibata, aku cuma cek itu doang, yang lainnya nggak aku Oh. perhatiin. Oh, di Kalibata juga ada? Kalibata ada, cuman dia tuh bukanya siang jam 10, sementara aku ngopinya pagi kan. Mhm Jadi aku mhm. butuh yang emang udah buka dari pagi, yaitu si Pasar Sebentar, Santa. sepagi apa paginya? Jangan ditanya ya Bun, sebangunnya. Kalau bangun jam 7 bagus, kadang jam 9 gitu kan. Nah, terus kayak favorit aku di Animo Bakery itu ada, pastry-nya tuh banana cheese roll. Oh my god, itu enak banget, Pet. Banana Jadi cheese dia roll. kayak yang berlapis-lapis itu namanya apa, croissant. Mhm. Kayak croissant cuman dalamnya ada banana sama cheese-nya gitu. Dan yang aku suka adalah karena dia di luarnya tuh kan garing ya, cuman dalamnya lapisan-lapisannya itu tuh kayak chewy gitu, oh my god. Dan itu Mmm. lumayan high demand, jadi kayak kalau udah agak siangan Oh, dikit udah nggak ada, jadi suka sebel sih. cheese-nya tuh yang melted gitu atau yang Enggak, dia emang grated cheese gitu oh doang, grated grated, cheese sama oke. banana juga ya, banana biasa lah yang jadi Mhm. isian gitu. Cuman memang yang paling aku suka adalah si lapisan-lapisan, croissant-nya itu yang bikin jadi Mmm. perpaduan yang pas antara banana, keju, sama ini. Caramu mendeskripsikan bikin ini ya, bikin ngiler ya. Padahal nih kita syuting sudah malam gitu ya. Makanya, kok kamu ada toko roti atau pastry yang Iya. suka suka makan pastry nggak sih? Suka Mhm suka suka. mhm. Tadi makanya ketika kamu ngomongin pastry, Heeh aku tuh keinget toko roti, ya bakery lah ya, heeh. bakery favoritku tuh namanya Francis, pernah denger? Francis, ya kalau di mall-mall tuh emang ada kan, dan Iya, aku pernah lihat kayak di satu mall ada, gambar Ari Wibowonya, heeh. jadi aku pikir itu punyanya dia gitu. Nah, aku nggak tahu dia itu punyanya dia atau dia brand Iya ambasadornya sih, ya. belum pernah nyari Tapi juga, iya, terus tapi di setiap tokonya kayaknya memang ada sih. Aku tahu heeh, di CP ada, di TA ada, di Gandaria City di juga ada. Gandaria City ada. Kayaknya di Kemang Village juga ada deh, kayaknya ya. Oke oke. Iya, kayaknya ada. Terus selalu ada Ari Wibowo memang. Tapi yang aku suka tuh, Heeh, pertama kali tuh dibeliin nyokap sebenarnya. Terus gara-gara itu jadi ketagihan. ah Ada hah, yang bentuknya tuh kayak magnet gitu, oke terus di dalamnya tuh isinya ada potongan keju, oke, kotak-kotak gitu ya, ah sama ada potongan raspberry. hah, Itu, wah enak banget sih menurutku ya. mhm Aku suka juga tekstur rotinya sih, kayak mmm, mungkin nggak empuk kayak roti-roti pada umumnya ya, mhm. jadi emang agak keras gitu, agak kasar, tapi nggak tahu deh kenapa aku suka Nah, gitu. aku pernah nyobain Francis Heeh, yang pokoknya rotinya roti coklat gitu, mhm. dan setelah nyoba itu tuh kayak ada yang kurang gitu di lidah aku, dan dari sejak itu aku nggak mau beli lagi. Itu yang ini ya, yang di apa, kayak di Iya satu kayaknya, bag terus tumpuk-tumpuk coklat iya ada bulet-bulet? beberapa gitu, heeh Heeh. heeh, Oh, itu itu aku suka banget. aku kurang suka kalau, roti-roti kayak gitu bakery, aku lebih milih yang, Tulezu, wow, ya apalah itu Pleasure. ya. Atau kalau di daerah, Grand Indonesia tuh ada namanya Bonzoa. Bonzoa Oh, yang mhm, dia selalu nempel sama supermarketnya, entah itu yang food hall atau yang niche Night market. Market. Heeh, Oh, itu enak, itu cocok banget di lidah aku. roti apanya yang kamu cobain? Seperti biasa ya, oh enggak, ada Hokkaido baked cheese ya kalau nggak salah, Hokkaido coklat ya, pokoknya ada Hokkaidonya depannya, dalamnya tuh sebenarnya isinya cuma,
pisang sama coklat doang gitu. Cuman Mmm, rasa si tekstur tekstur. rotinya itu aku cocok di lidah gitu. Oh gitu. Aduh jadi lapar ya Jadi Bun, lapar ya. mendeskripsikan roti. Tapi kamu tadi Heeh, bilang minum kopi 2 kali sehari. mhm. Berarti yang kedua tuh jam berapa? Kalau yang pertama yang roti ketahuan ya, Ayah lagi lapar. Yang kopi panas itu biasanya pagi kan emang aku seduh, Mhm, bikin sendiri intinya. Terus mmm. kalau yang sore biasanya aku order dan itu tuh kalau aku lagi ngerjain hal-hal yang butuh apa ya, butuh, otak kreatif gitu. Kayak ngedit gitu kan atau Oh. bikin-bikin, postingan yang harus, apa, ngeluarin kreativitas. Jadi ibaratnya tuh kopi tuh kayak cue-nya buat otak untuk, "Hey, ayo cepet berpikir kreatif," gitu. Kalau kopinya nggak ada, nggak Kalau bisa nggak iya kerja gitu kayak, ya? "Kok nggak nongol-nongol?" Kalaupun udah jadi kayak, "Nggak bagus," gitu kan. Gitu, jadi tapi nggak tiap hari juga gitu, karena aku juga ngedit nggak tiap hari kan. Hmm, Emang, di hari-hari tertentu aja. oke. Dan biasanya kalau sore aku malah nggak makan nggak ada pendampingnya gitu. Ya Mmm, udah kopi aja gitu, apalagi dia kan, yang aku order itu es kopi susu, mhm. jadi ngerasanya kayak penuh aja gitu perut. Iya sih, kalau minum es kopi susu ya Heeh, terutama ya, mhm. emang aku juga berasanya lebih kenyang sih, Lebih nggak kenyang perlu jadi apa-apa sebenarnya kenyang gitu. nggak pengen makan malah, Iya, heeh. Entah kalau itu heeh, bagus apa jelek juga aku nggak tahu. ya nggak tahu ya karena kan ada kandungan gulanya juga Iya ya tetep ya. makanya, tahu-tahu udah sore gitu terus, oh udah waktunya makan malam berarti, udah Iya. gitu. Terus kalau lagi sambil baca gitu, kamu Mhm. juga suka ngopi dan nyemil-nyemil gitu Nah, nggak? ini aku bukan tipe orang yang baca buku sambil, minum sesuatu atau makan sesuatu. Takut bukunya kotor? Pertama, takut bukunya kotor ya, maklum ya nama Instagram-nya possessive reader. Terus yang kedua biasanya lebih fokus makannya kalau ada makanan di sampingnya. Oh berarti kalau ada buku dan ada makanan, Heeh, Ayah pilih lebih makanan? makanan. Pertama mungkin pegang bukunya, tapi lama-lama perhatiannya teralih. Kalau kamu Oh. lebih tipe yang makan apa, baca sambil nyemil apa enggak? Aku suka baca sambil nyemil, sambil Oh, kadang aku kan baca heeh suka di pagi tuh ya. heeh, Jadi kadang sambil ngopi, mmm, sambil nyemil, terus mhm. udah gitu sambil baca buku gitu. Mungkin beda, malah kadang-kadang si cemilannya yang Heeh. terbengkalai gitu kalau aku ya. Oh, multitasking ya? Mulut kerja, otak Iya, kerja, mata kerja. ini berarti sebenarnya kamu harusnya bikin Heeh, channel foodie berarti ya, bukan bener, channel cookies nih kayak gini. sambil apa, mendeskripsikan dan Iya, me-review makanan ya. bener. Aduh, ya Aduh, ampun. tapi kalau ngomongin soal buku nih Mhm ya, mhm. ini sekarang kita sudah kembali seperti semula nih, Settingan awal? settingan awal ya, Di di mana mejaku tidak ada buku, di tempat kamu nggak ada apa-apa, di di tempatmu aku ada bukunya. iya. Buku apakah itu? Ini jadi buku yang bukan lagi dibaca sih sebenarnya, ini baru banget selesai aku baca ya, Mhm, beberapa hari yang lalu. Ini tuh judulnya Philosophy, A Handbook for When Things Go Wrong, mhm, ditulisnya sama Elizabeth Day. mmm, Si penulisnya ini dia jurnalis, tapi dia juga bikin podcast, dia punya podcast. namanya? Nama podcastnya adalah How to Fail with Elizabeth Day. Kata dia cerita di sini, tadinya dia cuma mau namain podcastnya How to Fail doang sesuai dengan judul buku yang sebelumnya dia tulis, Mhm. tapi ternyata udah ada yang make, akhirnya ya udah How to Fail with Elizabeth Day. Kata dia itu juga kegagalannya dia dalam membuat nama podcast Oke. gitu. Jadi ini buku non fiksi yang menurut aku genre-nya lebih ke self help. Mmm, Karena nggak ada science backup gitu ya. Benar-benar apa yang dia dapatkan, dia refleksikan, itu ditulis di sini gitu. mmm, Nah isinya itu adalah, dia menciptakan yang namanya 7 prinsip kegagalan yang mhm, bisa kamu terapkan pada saat kamu menghadapi kegagalan itu sendiri gitu. oke. Kan ada 7 nih ya, tapi di antara ketujuh itu ada yang menurut aku ngena banget di aku sama yang lainnya kayak biasa aja, gitu. Gimana tuh? Yang ngena tuh yang mana nih? Nah yang kena tuh yang prinsip pertamanya yang emang udah jelas-jelas kata dia, failure failure just is. Ya kegagalan, kegagalan itu adalah sesuatu yang mutlak sama halnya kayak oksigen. Kalau Mmm, kamu berharap hidupmu nggak akan menemui kegagalan, sama aja kayak kamu berharap kamu nggak dapat oksigen gitu, sama aja kayak kamu berharap oksigen oh, nggak ada, terus iya juga sih. Nah yang bikin kita kadang suka apa namanya, suka ngerasa, malu, kecewa sama kegagalan ya itu adalah perasaan yang kita sematkan ke situasi itu gitu. Kan situasinya situasi A, tapi kita sematkan rasa malu, rasa, kecewa, padahal sebenarnya ya itu fakta gitu, kegagalan ya kegagalan gitu. Itu mmm, menurut aku sudut pandang yang, bagus lah gitu ya untuk bisa merubah sudut pandang kita terhadap sebuah kegagalan. Sama itu yang prinsip pertama, kemudian aku suka juga prinsip dia yang
prinsipnya yang kelima yang dia bilang failure is data acquisition. Jadi kegagalan itu adalah mengumpulkan data gitu. Terus di bab yang itu dia bilang kalau bisa kegagalan jangan dihindari tapi justru dicari gitu, dikejar supaya semakin kita tahu mana-mana aja yang memang tidak berhasil, kita jadi tahu jalan mana aja yang berhasil gitu. Itu dua itu sih yang paling aku suka. Sementara poin-poin dia yang lain atau prinsip-prinsip dia yang lain tuh kayak kurang ngena. Kayak contohnya nih dia di prinsip keempat dia bilang breakups are not a tragedy. Jadi buat aku yang kayak udah lewat gitu masa-masa putus pacaran, sudah bukan umurnya ya. Udah bukan umurnya jadi kayak kurang ngena. Terus kayak satu lagi ada juga dia bilang yang almost everyone feels they have failed at their 20s gitu. Ya itu juga bagus sih, kayak dia intinya di situ dibilang rata-rata tamu yang dia undang ke podcastnya pasti punya pengalaman bahwa di umur 20-an tuh mereka emang masa-masanya pencarian jati diri. Jadi ada aja gitu hal yang gagal. Jadi kalau ada yang gagal udah jalanin aja, gak perlu takut, dia bilang gitu. Cuman karena udah lewat ya jadi kayak kurang ngena. Itu sih menurut aku yang aku suka dari si 7 prinsip kegagalan yang dia tulis di sini. Kalau soal kegagalannya nih, tadi kan kamu relate sama bagian kegagalan gitu ya. Apa kegagalan yang pernah kamu alami, terus masih keinget sampai sekarang gitu, ada nggak? Banyak ya. Aku anaknya overthinking. Kegagalan apa ya? Mungkin kegagalan mencapai impian-impian aku yang sebelumnya, yang pada akhirnya kayak ya udahlah, udah nggak mungkin dikejar lagi. Jadi Pengen jadi apa tuh? pengen jadi promotor ya Bun. Oh ya. Terus kayak ya udah deh, kayaknya terlalu too much effort, terus terlalu banyak modal juga yang harus keluar, jadi kayak ya udah. Terus dari situ kayak aku menggali lagi apa sih sebenarnya yang bikin aku pengen jadi seperti itu. Oh, aku tuh senang berkreasi gitu. Nah, mungkin keinginan itu bisa di-channeling atau disalurkan ke tempat yang lain gitu. Kayak misalnya aku sekarang bikin YouTube gitu, aku senang berkreasi, bikin apa. Jadi kayak gitu sih. Salah satu bentuk kegagalannya. Oke. Dulu kamu ngelihat kegagalan juga maksudnya seperti yang dia sebutin gitu nggak? Terus sekarang tapi sekarang sudut pandangnya udah berubah gitu? Tapi nggak cuma dulu sih sebenarnya Pet, sampai sekarang pun. Ketika lagi gagal tuh tetap down gitu ya? Iya tetap down, karena menurut aku yang terjadi pada buku-buku self help itu dia bisa bantu kita ngasih alternatif sudut pandang, tapi sebenarnya bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah will. Apa will ya? Kemauan gitu untuk berubah itu sendiri. Dan itu yang tidak kita dapatkan dari buku, tapi kita harus praktis terus-terusan ya nggak sih? Iya, harus bener dilatih sih. terus-terusan gitu. Iya bener sih, makanya kalau orang emang banyak baca buku self help tapi Belum terus tentu, kita nggak praktekin tuh sama aja bohong sebenarnya bener, gitu iya, kan. kayak gitu. Jadi ya word untuk dibaca, boleh dibaca gitu ya untuk memberikan alternatif sudut pandang yang lain dalam memandang kegagalan. Tapi buat aku dia di sini lebih ke surface level. Soalnya aku ngebandinginnya sama buku terakhir yang aku baca yang Conversation on Love, itu kan kayak detail banget ya. Iya. Percakapannya juga cukup mendalam sama orang-orang yang dia wawancarai. Nah kalau ini enggak, dia kayak dimasukin aja gitu kalimat-kalimat yang dia ucapkan di podcastnya ke dalam buku ini. Gitu sih. Karena emang isinya juga dia summarize lah ya kalau ini dibilangnya ya. Dia bilangnya handbook kan, Oh, jadi handbook kayak ya. buku pegangan aja, ya wajar sih emang. Mungkin kalau kita lagi ngerasa down, baca ini tuh jadi Baca pengingat gitu lah ya. Baca beberapa poinnya mungkin bisa jadi lumayan lah buat puk-puk di pundak. Puk-puk diri sendiri. Nah itu tadi aku udah bahas panjang lebar ya mengenai kegagalan. Kalau kamu lagi baca buku apa nih? Oke, jadi bukunya tidak aku bawa nih karena ketinggalan di rumah gitu ya. Tapi aku masih ingat karena kemarin aku baru ngebahas buku ini di YouTube. Oh, bikin video reviewnya Bikin ya? video reviewnya. Oke. Jadi yang judulnya The Psychology of Money. Oke. Ditulis sama Morgan Housel. Udah pernah baca belum? Buku yang ini ya hype banget ya. Parah. Saking hype-nya jadi penasaran. Kayaknya semua orang merekomendasikan buku tersebut gitu. Bener sih. Dan setelah aku baca kayak oh ya no wonder gitu orang rekomendasiin. Terus menariknya karena dia memang bilangnya Psychology of Money, ini kayak bukan tentang cara kita investasi, misalnya ngambil investasi yang apa nih untuk kita wealthy gitu ya, untuk kita bisa menjadi kaya gitu bilangnya. Tapi dia lebih ngebahas ke behavior kita terhadap uang gitu. Makanya namanya psikologi. Makanya namanya psikologi karena di dalamnya tuh jadi ada
19 poin yang Mhm. ngebahas apa ya, ya itu dia misalnya satu-satu gitu ya, Mhm. pandangan kita tentang uang tuh seperti apa sih biasanya nih orang-orang gitu. Mhm. Terus misalnya ada dari 19 sih yang menurut aku ngena mungkin ada 4 ya. Ini juga yang aku bahas di buku itu di video itu. Mhm mhm. Jadi kayak dia pernah di bagian pertama tuh dia bilang kayak cara kita, pengalaman hidup kita itu tuh terus cara kita dibesarin itu tuh ngebentuk pandangan kita tentang uang. Mhm. Jadi kalau emang kitanya misalnya mungkin kalau dulunya nggak pernah ngerasa susah banget gitu hidupnya ya, ya Mhm. mungkin kita juga bukan jadi orang yang berambisi, "Gue harus kaya nih," Mhm. gitu. Tapi ada juga yang makanya orang mungkin kena tipu investasi bodong, yang Heeh. kayak gitu Yang kan. lagi rame, heeh. Heeh, jadi kayaknya karena ya mentalnya dia pengen cepet kaya misalnya Mmm. kayak gitu. Terus si penulisnya juga bilang pokoknya no one is crazy, itu tuh yang pertama dia bilang. Karena, Mhm. kita nggak bisa ngejudge orang tuh melakukan apa terhadap duit tuh, karena lu tuh bukan dia gitu, lu nggak akan ngerti apa yang dia pikirin. Sampai lu ngerasain yang dia rasain baru lu tahu gitu. Jadi nggak boleh judging kalau misalnya ada orang yang ketipu terus kita bilang, bego banget sih udah jelas-jelas kelihatan banget," Iya gitu. iya iya. Mungkin buat kita, buat dia Heeh. enggak gitu. Aku kan ada bukunya dan aku kayak baru baca bagian-bagian awalnya, yang Mhm. dia ngebandingin antara, ada seorang pengusaha startup terus dia, dapat untung dari startup-nya langsung beli Ferrari, beli Mmm, apa gitu ya kalau nggak mhm, salah ya? iya Terus bener. Iya ada heeh, tukang sapu yang dia sebenarnya nabung aja terus iya, gitu kan, terus ujung-ujungnya si yang pengusaha startup itu tuh intinya duitnya habis ya kalau duitnya nggak salah habis, nggak iya, salah, duitnya habis sementara sementara si yang si yang tukang sapu itu pas dia udah meninggal ternyata warisannya banyak banget gitu. ya ya itu Heeh. inspiratif banget sih. Terus dia juga memang bilang, Heeh. daripada kita berharap untuk dapat sekali gain gede, Mhm. mendingan kita tuh kecil-kecil tapi pasti gitu, tapi bisa diulang bukan pasti ya, karena Mmm. kan nggak ada yang pasti gitu ya, nasib. Mhm. Tapi bisa diulang, kayak dia tuh selalu nyontohin si Warren Buffett, Oh ya, eee, apa dibilangnya ya, salah satu investor tersukses di Amerika iya, kan. tapi bukan dari buku itu sih, aku pernah dengar juga tentang Warren Buffett yang udah mulai investasi dari usia yang muda banget kalau nggak salah. Iya. Kayak dari umur masih belasan tahun ya? Heeh, Iya kan? Iya iya, bener. heeh. Jadi orang kan pada bilang, "Wah, ini Warren Buffett investor yang sukses banget nih," gitu-gitu. Cuma dia bilang, jarang ada yang bahas kalau dia tuh udah mulai investasi dari kecil. Jadi Oke. kayak no wonder ketika dia tua, ya duitnya banyak Duitnya gitu. banyak dan emang udah terpola gitu ya, Heeh, udah terpola. behavior-nya terhadap uang gitu ya? Iya, dan dia juga orangnya nggak macem-macem, jadi selalu milih investasi tuh nggak yang terlalu tinggi, nggak yang terlalu gede. Sebenarnya kayak orang cari aman gitu loh. Mmm. Tapi karena udah, menahun, Mhm. akhirnya ya duitnya gede juga. Terus juga duitnya tuh baru kekumpul gede banget tuh ketika dia udah umur 60-an berapa gitu. Jadi Mmm. emang sebelum itu tuh kekayaannya biasa aja, maksudnya Oh. banyak tapi nggak sebanyak itu. Oke oke. Nah Heeh, dari ada 19 ya? ada 19. Dari 19 itu yang menurut kamu applicable gitu yang bisa dilakukan sama orang keseharian kayak kita nih, itu yang mana gitu? Kalau menurutku sih memang sedari muda gitu ya, kalau Mmm. misalnya bisa nyisihin duit, ikutin si Warren Buffett itu dengan investasi, tapi investasi yang aman. Jadi, Mmm. misalnya ada duit sisa gitu ya, mungkin masukin aja ke reksadana, gitu kan. Sekarang banyak aplikasi untuk reksadana kan. Bener. Aku sendiri pakai Bibit sebenarnya, gitu. Mmm. Jadi, kalau ada uang lebih gitu ya, ya udah dikit-dikit taruh deh taruh deh taruh deh gitu. Mmm. Daripada duitnya nganggur di tabungan, sekarang kan tabungan sudah tidak ada bunga ya. Ada yang nge-tweet ya waktu itu, detik.com kalau nggak salah. Mhm. Katanya tabungan sekarang tuh udah nggak ada bunganya sama sekali, udah Iya hampir 0% katanya. iya. Kamu Heeh. suka cek mutasi nggak? Enggak Wah, sih, parah. ketahuan ya behavior-nya ya. Iya, kan kalau di tabungan kan ada Mhm. biaya admin ya, Bener, ada sama bunga gitu kan heeh, ya, bunganya kecil banget itu tuh. kayak cuma 2 digit, 3 Iya, aku ngeliat tapi aku nggak perhatiin gitu, oke. kayak cuma 35, ya ampun Iya bunga makanya, apa nih? bunganya kecil banget, Mhm terus kan mhm. ada pajak bunganya itu kan. Mhm. Memang biasanya si pajak bunga lebih kecil lah gitu, jadi ada bunga Pajak, mungkin oh oke. heeh. Heeh. Nah biasanya memang ada bunganya walaupun sedikit banget gitu. Tapi Mmm. sekarang memang udah nggak ada bunga, nggak ada pajak, tapi adanya biaya Biaya admin. admin gitu ya. Heeh. Oh kalau aku nyobanya ini nih, apa namanya, yang investasi di OVO kan suka ada kayak cukup 10.000. Nah aku tuh kayak Oh, penasaran, nah nyobain 10.000. Bertambah sih lumayan, kayak cuma berapa perak, 100 perak apa kalau nggak salah, tapi sebenarnya lumayan ya dibanding heeh. kita kalau taruh di tabungan biasa,
yang ada malah kena admin gitu ya, nggak ada Iya. bunganya sama sekali. Iya, makanya. Oh, kamu investasi di OVO juga? Investasi di OVO tapi itu kayak Oh. cuma nyoba-nyoba, nggak kayak niat banget gitu. Iya 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 iya. Tapi nggak apa-apa sih, Mhm. ya yang penting nyoba aja dulu taruh-taruh gitu ya, dan terukur ya. Jangan kayak kan orang juga Yang selalu bilang, "Jangan taruh telur di satu basket," gitu bener, kan. Beli di mana bukunya? Aku beli di Books and Beyond. Iya, sama dong Loh, ini. kamu juga? Aku dapat filosofi ini juga di Books and Beyond. Oh gitu? Dia tuh kalau member, kalau Mhm. kamu, apply jadi membernya itu bisa dapat diskon 10%. Terus kalau ada Oh. kayak, acara-acara khusus gitu, acara diskonan bisa dapat tambahan lagi 20%. Oh gitu? Terus Oh, aku apalagi belum tadi, jadi member nih, Ci, kan gitu. kita tadi ngomongin ke mall-mall gitu ya. Nah, Heeh. si Books and Beyond ini lumayan kalau ke tempat mall-mall yang sering aku datang itu emang ada, kayak Lipo Mall Kemang, Lipo Mall Puri, Citos juga ada, terus juga di PP, Pacific Place, terus kalau kamu di Tangerang, lagi main ke Tangerang tuh ada di Living World Alam Sutra sama di Maxbox Karawaci. Terus Oke. kota besar lainnya nih ada di Medan sama Bali juga. Lumayan banyak ya. Lumayan Tapi yang banyak. paling Paling menyenangkan deket tuh sih di Lipo Lipo Mall Mall Kemang. Kemang. Sama-sama deket dari tempat kita Heeh, ya. kita. Ke sana apa nih? Yuk Yaudah berangkat, yuk. yuk.